Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyimpangan-penyimpangan dalam masalah takdir. Sebagaimana sudah sering kita ingatkan, takdir, beriman kepada takdir membutuhkan ketundukan kepada dalil-dalil, ya. Dan kalau kita memaksakan akal untuk memahami semuanya, maka tidak bakalan mampu. Ini sudah diingatkan oleh para ulama, para salaf terdahulu. Mereka mengatakan, al-qadar sirullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang Allah sembunyikan. Tidak Allah buka kepada malaikat dan tidak Allah buka juga kepada para nabinya. Nabi SAW mengatakan, "Idza dzukiral qadar famsiku." Kalau disebutkan tentang takdir, maka tahanlah diri kalian. Hal ini karena apa? Karena otak kita, akal kita memiliki keterbatasan. Dia sebagaimana indera yang lain. Mata memiliki keterbatasan, pendengaran memiliki keterbatasan. Maka akal juga memiliki keterbatasan. Kita tahu akal kita memiliki keterbatasan. Banyak hal yang tidak mampu untuk kita pahami, ya. Banyak hal yang tidak mampu untuk kita pahami. Apalagi hal-hal yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan Rabbul Alamin yang kita tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Kata Allah, "Ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit, ya. Bagaimana kita memikirkan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu? Tentu ini akal tidak bakalan sampai. Maka Allah mengatakan, "La yus'alu amma yaf'alu." Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Ya, agar jangan sampai seorang merasa pede kemudian masuk dalam ranah-ranah yang bukan ranah akal. Sebagaimana perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, takdir itu seperti kita melihat matahari. Semakin kita menajamkan pandangan kita, maka mata kita semakin sakit. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk melihat matahari. Sama, semakin kita berusaha memikirkan, maka akal kita tidak bakalan sampai. Oleh karenanya Ibnu Daqiqil Aid, ya, dalam Syarah Al-Arba'in Nawawiyah hadis keempat, beliau menukil perkataan seorang ulama, kalau tidak salah Sam'ani atau yang lainnya, yang menyebutkan bahwasanya seorang kalau dia berusaha berfikir, berusaha menggunakan akalnya untuk memahami takdir, dia tidak akan pernah bisa puas. Dia tidak akan pernah bisa puas. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang Qadariyah, yang mereka menggunakan akal mereka sehingga akhirnya mereka terjerumus dalam banyak kesalahan-kesalahan. Mereka terjerumus dalam banyak penyimpangan-penyimpangan karena memaksakan akal mereka untuk memahami takdir, dan akhirnya pendapat mereka pun tidak masuk akal. Mereka berusaha menetapkan keadilan bagi Allah, ternyata ujungnya pun mereka tidak bisa membuktikan bahwasanya Allah adil. Tidak bisa membuktikan Allah adil. Akan kita jelaskan nanti insyaallah taala, ya. Karenanya murni dalam masalah takdir, seorang menerima apa yang Allah sampaikan, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah iman kita kepada takdir. Antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Saya ulangi lagi tentang perkara yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Takdir ada mengikuti 4 derajat atau 4 rangkaian. Yang pertama, kita meyakini bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu, dan di antara ilmu Allah adalah ilmu tentang apa yang dilakukan oleh makhluk dan apa yang akan Allah ciptakan dan apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana kesudahan mereka di neraka atau di surga. Ini semuanya Allah sudah tahu. Dan Allah yang merencanakan untuk itu semua, dan Allah yang akan mengeksekusi apa yang telah Dia rencanakan. Kemudian ilmu tersebut Allah catat di Lauhil Mahfuz sehingga tidak bisa dirubah-rubah lagi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak akan bisa berubah lagi. Yang ketiga, al-masyi'ah, bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ya, tidak ada yang kalian kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang terjadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, dan itu buktikan Allah adalah Tuhan. Seandainya ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, berarti Allah bukan Tuhan. Masih ada yang lepas, masih ada ucul, masih ada yang luput dari kehendak Allah, menunjukkan Allah tidak sempurna. Makanya di antara keyakinan kita, semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Yang terakhir, al-khalq, yaitu penciptaan. Semua yang terjadi Allah yang ciptakan. Semua yang di luar Allah adalah ciptaan Allah.
Makanya kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Rabbnya al-alamin. Siapa al-alamin? Al-alamin adalah seluruh selain Allah. Kita ini ciptaan Allah. Apa yang terjadi dalam semesta ini semua ciptaan Allah. Gerakan kita termasuk ya. Semuanya, semua yang terjadi atas ciptaan Allah, tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini, barang siapa yang mengimani 4 rangkaian ini, maka sudah dikatakan dia beriman kepada takdir. Dia sudah beriman kepada takdir. Setelah kita jelaskan juga banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pahami kenapa Allah mentakdirkan perkara-perkara yang buruk, maka kita katakan perkara buruk yang Allah takdirkan berkaitan dengan ada sesuatu kebaikan di balik itu. Memang yang kita lihat keburukan, kerusakan iblis atau gempa bumi atau bencana alam atau ada orang jahat atau ada Abu Jahal, ada Firaun, itu buruk. Tetapi di balik keburukan itu ada kebaikan yang Allah kehendaki, ada hikmah yang Allah kehendaki. Terkadang kita tahu sebagiannya, terkadang kita tidak tahu sama sekali karena keterbatasan akal kita, tapi kita yakin di balik keburukan itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki. Oleh karenanya Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab, iblis itu buruk, tetapi Allah menciptakan mereka itu bukan keburukan. Karena di balik penciptaan Allah terhadap mereka-mereka ini ada hikmah yang indah yang akal kita tidak bisa sampai kepadanya. Maka Nabi SAW dalam doa istiftahnya Nabi berkata, "Wasyarru laisa ilaik." Tidak ada keburukan kepada engkau ya Allah, karena takdir baik, takdir buruk maksudnya berkaitan dengan makhluk Allah. Adapun perbuatan Allah menciptakan makhluk yang buruk itu, di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat perbuatan manusia, ya. Kerusakan, bencana alam dan yang lainnya di daratan, lautan itu keburukan. Wallahu la yuhibbul fasad, kata Allah tidak suka dengan keburukan, tapi Allah ciptakan keburukan tersebut. Ditinjau dari adanya bencana alam, adanya kerusakan daratan, laut, keburukan, dan Allah tidak suka kerusakan. Tapi jika ditinjau dari perbuatan Allah menciptakan itu semua, ada hikmah di baliknya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah merasakan akibat maksiat yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Ya, ini ternyata di balik kerusakan yang Allah ciptakan ada hikmah agar mereka sadar. Dari sini cukup sampai di sini kita mengetahui tentang bagaimana cara beriman kepada takdir yang benar. Kalau kita keluar dari 4 rangkaian ini, maka kita akan terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Tapi saya akan sebutkan penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan masalah takdir ya. Penyimpangan-penyimpangan penyimpangan-penyimpangan dari agama-agama atau kelompok-kelompok yang keluar dari Islam ya. Baik. Di antara penyimpangan misalnya kita katakan Yahudi ya. Kemudian misalnya kita katakan Nasara. Kemudian kita katakan misalnya Al-Falasifah. Kemudian di antaranya misalnya musyrikin Arab. Kemudian di antaranya Qadariyah ekstrim. Itu disebut dengan Gulatul Qadariyah. Ya. Kemudian di antaranya Gulatul Jabriyah. Baik. Ini mungkin di antaranya yang mungkin bisa sampaikan tentang penyimpangan dari agama-agama kelompok Islam yang sampai kepada kita. Adapun Yahudi tentu Yahudi berfirqah-firqah ya, yang kita tidak telusuri masing-masing firqah mereka firqahnya juga sangat banyak sebagaimana Nasara. Yahudi
dalam kitab Taurat mereka sebutkan Allah menyesal ya. Allah menyesal ya. Kapan Allah menyesal? Ketika Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia, ternyata manusia melakukan kerusakan dan akhirnya Allah menimpakan banjir bandang kepada mereka, jadi kaum Nabi Nuh. Dan menyesal ini menunjukkan tidak adanya takdir. Tidak adanya apa? Takdir. Ya. Menyesal itu seakan-akan Allah tidak tahu apa yang bakalan terjadi. Seakan-akan Allah tidak tahu yang bakalan terjadi. Maka ada kata menyesal. Dan itu dalam kisah Nabi Nuh di awal-awal dari kitab Kejadian dalam kitab Taurat. Allah menyesal menciptakan manusia, ternyata mereka melakukan kerusakan. Ini menunjukkan Allah tidak punya pengetahuan apa yang akan dia lakukan. Karena penyesalan adalah bentuk dari sesuatu yang disesali, dia tidak tahu, dia tidak duga apa yang terjadi, maka dia pun menyesal. Itu namanya menyesal. Maka Yahudi dalam Taurat ada keyakinan seperti ini. Allah menyesal menunjukkan tidak adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nasara, maka tidak kita temukan ya. Tidak kita temukan dengan jelas dalam, saya belum memeriksa dengan jelas dalam Injil-Injil yang ada ya bagaimana tentang masalah takdir. Tetapi para ulama menyebutkan sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan akidah mereka. Seperti Ma'bad al-Juhani dan yang lainnya ya. Disebut oleh para ulama. Tapi bagaimana akidah mereka? Ya, sebagian mereka ada yang menetapkan takdir, sebagian mereka ada yang menolak takdir. Yang menetapkan takdir ada Jabariyah. Yang menolak takdir seperti Qadariyah. Bahkan Qadariyah Gulat terpengaruh dengan Nasara ya. Dinukil oleh sebagian ulama. Tapi kalau Yahudi benar-benar ada dalam kitab Taurat mereka dalam perjanjian lama. Falasifah mereka meyakini Allah hanya mengetahui dengan ilmu yang global, ya, yaitu al-ilmu kulli, bukan ilmu yang terperinci, al-ilm at-tafsili. Ini di antara keyakinan falasifah seperti yang diyakini oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina inilah salah satu di antara tiga perkara yang menjadikan Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah mengkafirkan Ibnu Sina. Di antaranya tiga kesalahan dia. Yang pertama, meyakini Allah hanya mengetahui ilmu secara global, tidak terperinci. Yang kedua, dia menyatakan bahwasanya manusia akan dibangkitkan, yang dibangkitkan hanyalah ruh bukan jasad ya. Ini di antara hal yang menjadikan falasifah dikafirkan. Di antaranya ini dia mengatakan Allah hanya mengetahui ilmu yang al-kulli, yang global, dan ini bertentangan dengan takdir. Tentunya ini bertentangan dengan takdir. Dengan takdir yang melazimkan Allah harus mengetahui secara terperinci. Harus mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Secara terperinci. Ya, karena semua kullu syai'in ya khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir ya. Semuanya, sampai semut yang ada dalam lubangnya, ikan di bawah lautan, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari takdir Allah secara terperinci. Secara terperinci, ya. Apapun yang terjadi dalam semesta ini secara terperinci, Allah tahu dan Allah telah mentakdirkannya. Ini itu adalah keyakinan yang benar. Adapun menyatakan Allah hanya mengetahui secara global, maka bertentangan dengan takdir, ya. Kenapa mereka mengatakan Allah hanya mengetahui secara global? Mereka punya syubhat. Namun bukan saatnya saya sampaikan hal tersebut. Tapi pemikiran mereka mengantarkan natijah atau hasil dalam pemikiran mereka bahwasanya Allah hanya mengetahui secara global, tidak terperinci, dan ini bertentangan dengan takdir. Musyrikin Arab mereka meyakini takdir, tapi
mereka berdalil dengan takdir untuk melegalkan maksiat mereka. Maksiat mereka. Ini mirip dengan gulat Jabariyah, Jabariyah ekstrim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Sayaqulu alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma abadna ma abadna min dunihi wala abauna wala haramna min dunihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah orang-orang musyrikin, law syaa'a Allahu ma asyrakna, mohon maaf, law syaa'a Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Ini dalam surat Al-An'am. Kata Allah, orang-orang musyrikin berkata, kalau Allah berkehendak, perhatikan, kata mereka, law syaa'a Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kata Allah, kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang musyrikin berkata, kalau Allah berkehendak kami tidak akan berbuat kesyirikan. Jadi mereka tahu kami berbuat syirik atau tidak berbuat syirik adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan mereka berkata, kami berbuat syirik atas kehendak Allah. Wala abauna, nenek moyang kami berbuat syirik juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan takdir untuk menunjukkan kesyirikan yang mereka lakukan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah, kata Allah, kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Jadi ini mereka terjerumus dalam pemikiran Jabariyah gulat ya. Dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'al alladziina min qablihim. Fa hal 'ala ar-rusul ila al-balagul mubin. Dalam surat An-Nahl. Ya, kata mereka, walau syaa Allah ma abadna min dunihi min syai' wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Kata mereka, kalau Allah berkehendak kami tidak akan menyembah selain Allah. Dan kami, nenek moyang kami tidak akan menyembah selain Allah, dan kami tidak akan mengharamkan selain yang diharamkan. Ya. Seakan-akan mereka berdalil kami ini berbuat syirik, nenek moyang kami berbuat syirik, semua kehendak Allah. Semua kehendak. Ini adalah penyimpangan. Ya. Seakan-akan mereka berdalil dengan takdir untuk menghalalkan maksiat, melegalkan maksiat yang mereka lakukan. Ya, jadi ini adalah penyimpangan. Ini sama dengan gulat Jabariyah. Ini sama dengan Jabariyah ekstrim. Ini juga penyimpangan dalam masalah takdir. Qadariyah ekstrim ini juga dikafirkan oleh para ulama. Yang pertama kali membawanya adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani dia mengatakan al-amr unuf, segala perkara setelah terjadi baru Allah tahu. Inilah kekufuran, mengingkari ilmu Allah yang sabik sebelumnya ya. Mereka mengingkari, ini adalah kekufuran. Ma'bad al-Juhani ya. Dan ini sudah muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Yang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika bertemu dengan sebagian orang yang bertanya, yang mereka yatakaffaruna fil ilm. Jadi sebab Ma'bad al-Juhani terjerumus dalam pemikiran seperti ini karena dia terlalu berdalam-dalam dalam takdir. Maka saya sebut tadi di awal pengajian, sebab seorang terjerumus dalam penyimpangan dalam takdir terlalu menggunakan akal dalam hal-hal yang dia tidak mampu. Padahal akal itu punya keterbatasan. Maka dia pun menolak ilmu Allah yang azali dan dia mengatakan Allah baru tahu kalau terjadi sesuatu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Lau idza laqita haula fa akhbirnum anna Ibnu Umar bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan kepada mereka, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi, law anfaqa ahadum mithla Uhudin dhahaban ma taqabbalallahu minhu atau ma qabilallahu minhu
hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman kepada takdir. Sehingga dalil bahwasanya orang yang mengingkar yang gulat qadariyah hukumnya kafir, dikafirkan oleh para ulama. Demikian juga Jabariyah ekstrim. Jabariyah ekstrim ini juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alil ya. Mereka terjerumus dalam banyak kesalahan, yaitu Jabariyah ekstrim menganggap seluruh perbuatan hamba adalah terpaksa seperti daun yang diombang-ambingkan ditiup angin. Tidak bisa berkutik apa-apa seperti daun terpaksa. Ini asalnya adalah akidah Jahmiyah. Tetapi sebagian mereka, perhatikan, sebagian mereka melanjutkan akidah ini. Sebagian mereka menjalankan konsekuensi akidah ini dengan menolak syariat. Kenapa? Karena kalau semuanya perbuatan manusia adalah keterpaksaan, makanya disebut dengan Jabariyah ya. Dengan Jabariyah. Karena kalau semuanya keterpaksaan, berarti semuanya boleh dong berzina, tidak ada masalah, terpaksa ya. Merampok ya terpaksa. Ya sudah, kita mau ngapain lagi? Sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang kisah seorang mendapati istrinya berzina dengan laki-laki lain, kemudian dia marah, dia ambil pedangnya, dia membunuh orang. Seorang mengatakan, "Wahai fulan, ini sudah takdir Allah." Dia beriman dengan takdir enggak? Ini dia sudah enggak? Iya benar, saya beriman takdir. Seakan-akan syariat menjadi mu'attalah, menjadi terbengkalai, tidak ada fungsinya karena semua terjadi dengan apa? Dengan kehendak Allah dan semua terjadi dengan terpaksa. Nah, kalau sebagian mereka menjalankan konsekuensi dari akidah ini dengan menolak syariat, maka ini kafir. Ini menjadi apa? Ini kafir ya. Mereka kafir. Karena konsekuensinya banyak ya. Apa konsekuensi dari akidah Jabariyah? Ya. Konsekuensinya ya. Akidah Jabariyah yang gulat, yang ekstrim ya, adalah diantaranya ya manusia terpaksa sehingga tidak berdosa sama sekali. Namanya orang terpaksa tidak berdosa, mau maksiat apapun ya, disamakan antara ketaatan dan kemaksiatan. Sama-sama dilakukan dengan terpaksa. Itu sama-sama dilakukan dengan terpaksa. Sampai di antara mereka ada yang berkata, saya bermaksiat, ya bermaksiat ya Allah, melanggar perintahmu, tapi saya taat kepada kehendakmu. sudah mau apa? Legal. Perbuatan masih legal. Saya bermaksiat, karena Allah melarang jangan berzina, tapi saya berzina. Kenapa ya Allah? Karena kau telah paksa aku untuk berzina. Jadi dari satu sisi saya bermaksiat, tapi saya tunduk kepada kehendakmu. Ya sudah, jadi tidak ada bedanya antara ketaatan kemaksiatan. Dan ini melazimkan, tadi saya katakan melazimkan syariat dibuang. Tidak ada faedahnya. Halal haram percuma, halal dan haram tidak dipakai. Oleh karenanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mereka lebih parah dari Qadariyah. Kenapa? Karena Qadariyah mereka tetap mengagungkan syariat. Qadariyah tetap mengagungkan syariat. Bahkan karena yang mengagungkan, yang menjalankan syariat. Kemudian bahkan lebih parah dari Yahudi dan Nasrani.
Nasrani yang menjalankan syariat mereka, yang mengakui syariat. Entah dijalankan atau tidak, tapi mengakui apa? Syariat. Ya. Oleh karena jika Qadariyah telah sampai pada derajat, Jabariyah telah sampai pada derajat gulat, bukan hanya sekedar, ini asalnya akidah Jahmiyah, tapi sebagian mereka menjalankan konsekuensi daripada keyakinan ini. Ketika menjalankan konsekuensi keyakinan ini, maka terjerumus dalam kekufuran. Terjerumus dalam kekufuran. Taib. Satu lagi, ya, Syiah. Lupa ya. Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, mereka memiliki akidah al-bada, akidah al-bada, dan ini sudah saya bahas dalam kitab saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Itu nukilan-nukilan dari buku-buku mereka seperti Biharul Anwar, dari kitab Al-Kafilul Kulaini, buku-buku mereka di mana mereka bangun al-bada. Al-bada ini adalah al-bada artinya nampak. Al-bada itu artinya secara bahasanya nampak. Itu badalillah ya. Badalillah, nampak bagi Allah. Yaitu nampak bagi Allah untuk merubah keputusan. Keputusannya. Ini akidah diambil dari Yahudi. Allah berubah pikiran, menyesal ya. Nah, ini saya katakan tadi diambil dari Yahudi yang menyatakan Allah menyesal. Allah menyesal itu berarti ada nampak yang baru. Kenapa Allah menyesal? Allah menyesal berarti ada nampak kemaslahatan yang baru. Nampak Allah baru ngeh kalau bahasa kita. Nampak bagi Allah kemaslahatan yang lain. Menyesal makanya. Kenapa orang Syiah Rafidhah punya keyakinan al-bada? Karena mereka punya keyakinan imam-imam mereka tahu tentang ilmu gaib. Imam mereka yang 12 tahu tentang ilmu gaib. Ketika imam mereka menyampaikan suatu kejadian akan terjadi demikian dan demikian, ternyata tidak terjadi, maka pengikutnya bertanya, "Wahai imam, Anda telah menyampaikan akan terjadi demikian demikian. Kenapa tidak terjadi?" Kata sang imam, "Badalillah, nampaknya Allah merubah keputusannya." Nampaknya Allah merubah keputusannya. Nah, ini berarti Allah tidak ada takdir, tidak ada ilmu sabit, berarti Allah bisa berubah. Oh, ternyata salah. Ya, oleh karenanya ini akidah penyimpangan dalam takdir yang berkaitan dengan firqah-firqah yang atau agama-agama yang keluar dari Islam atau firqah-firqah yang divonis oleh para ulama keluar dari Islam ya. Allah alam bisawab. Di sini baru kita lanjutkan tentang firqah atau kelompok-kelompok yang masih dalam koridor Islam. Pada bagian yang kedua kita akan bahas tentang kelompok-kelompok yang menyimpang ya, yang menyimpang dalam masalah takdir, namun tidak dikeluarkan dari Islam gara-gara penyimpangan tersebut. Tidak dikeluarkan dari Islam dalam penyimpangan tersebut, dan penyimpangan mereka bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat, ada yang parah dan ada yang di bawahnya ya. Taib. Kita bisa bagi kelompok-kelompok tersebut secara umum menjadi dua. Pertama adalah Al-Jabariyah, kemudian Al-Qadariyah. Baik. Al-Jabariyah kita bisa bagi menjadi dua. Gulatul Jabariyah. Tadi yang sudah kita singgung, Jabariyah ekstrim. Siapa mereka ini? Mereka adalah yang bawahnya adalah Jahmiyah. Ini firqah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah. Jahm bin Safwan yang dibawa oleh Jahm bin Safwan sendiri dikhilafkan oleh para ulama kafir atau tidak.
Tapi kita bukan meninjau pada dia kesesatannya banyak, terkumpulkan. Kesesatannya sangat banyak dalam masalah takdir punya kesesatan, dalam masalah asma wa sifat punya kesesatan, dalam masalah jannah wa nar punya kesesatan. Sehingga ketika kesesatannya terkumpulkan, maka divonislah dia kafir. Tapi dari sisi ini, dari sisi masalah takdir, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kecuali tadi, asalnya dia tidak keluar dari Islam, kecuali dia menjalankan konsekuensi tadi yang kita sebutkan, konsekuensi daripada Jabariyah yang menunjukkan syariat tidak perlu lagi, maksiat sama ketaatan sama, kesyirikan sama tauhid sama, ya, melegalkan kemaksiatan, ya itu baru berarti kafir. Tapi kalau tidak menjalankan konsekuensinya, maka asalnya tidak mengkafirkan, ya. Saya ingatkan, jika tidak menjalankan konsekuensinya, karena sebagian orang punya kesalahan, tapi dia tidak meyakini konsekuensinya, ya. Tidak semua orang punya kesalahan kemudian dia menjalankan konsekuensinya. Makanya dikatakan lazimul qaul laisa biqaul. Kelaziman perkataan seorang belum tentu diyakini oleh yang mengatakan demikian, ya. Kelaziman seorang berkata si A, perkataan A ini melazimkan B. Tapi kalau kita tanya, kamu berpendapat dengan B? Oh tidak, saya hanya berpendapat dengan A. Tetapi perkataanmu ini melazimkan kau berkeyakinan B. Kata dia, oh enggak, kalau B enggak, saya cuma keyakinan A. Oleh karenanya para ulama punya kaidah lazimul qaul laisa biqaul. Kelaziman suatu pendapat bukan berarti pendapat orang tersebut, ya. Baik, jika tidak menjalankan konsekuensinya, maka tidak kafir. Tadi apa keyakinannya? Keyakinan mereka, ya. Tadi kita jelaskan tadi, semua perbuatan hamba adalah terpaksa, ya. Seperti gerakan orang yang gemetar, dia nggak bisa apa-apa gemetar, ya, ini terpaksa. Seperti orang yang gemetar, yang tidak bisa mengontrol gerakannya, yang tidak bisa mengontrol gerakannya. Seperti kata mereka juga seperti orang yang jatuh dari gunung. Kemudian gimana lagi, ya? Dari gunung. Udah terjun bebas, kejatuh dia nggak bisa mengontrol dirinya. Seperti itu kira-kira gerakan perbuatan hamba seperti itu. Perbuatan hamba semuanya terpaksa. Makanya Al-Baghdadi menukilkan perkataan Jahmiyah. Jahmiyah berkata, "Innama tunsabul a'mal ilal makhluqin alal majaz." Amalan dinisbahkan kepada makhluk, kepada manusia dan yang lainnya hanyalah majaz. Hakikatnya adalah bukan perbuatan mereka, ya. Ini perkataan Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bainal Firaq. Demikian juga perkataan Syahristani, Jabariyah mengatakan wal insanu majburun, ya, yaitu wa innama huwa majburun fi af'alihi, wa innama huwa majburun, ya, fi af'alihi. Ini dalam Al-Milal wa Nihal. Syahristani menukilkan pendapat Jabariyah. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari juga menukilkan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, ya. Innahu la fi'la li ahadin fil haqiqah illa lillahi wahdah. Sungguhnya tidak ada perbuatan seorang pun secara hakikat kecuali hanya milik Allah. Semua perbuatan milik Allah, tidak ada perbuatan milik manusia. Ini dalam Maqalatul Islamiyyin, ya. Kitab Maqalatul Islamiyyin, kitab Milal wa Nihal Syahristani, kitab Al-Farq Bainal Firaq disebut dengan Kutubul Maqalat, yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan pendapat-pendapat firaq. Jadi kalau kita ingin tahu pendapat-pendapat firqah, kita baca buku ini. Di antaranya Maqalatul Islamiyyin, di antaranya Al-Farq Bainal Firaq. Demikian juga Syahristani Al-Milal wa Nihal, kemudian juga Ibn Hazm Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa, ya. Kemudian ada kitab Al-Malati Asy-Syafi'i, juga kitab yang lain, ada kitab-kitab, dan banyak kita bisa lihat di buku-buku Ibnu Taimiyah yang memperinci tentang pendapat-pendapat firqah-firqah. Taib ini Jabariyah yang ekstrim, maka hukumnya mereka tidak kafir kecuali mereka menjalankan konsekuensi, ya, bahwasanya tidak perlu syariat dan yang lain. Taib ada yang Jabariyah yang tidak ekstrim.
ya. Apa namanya terjebak ya, apa namanya? terkena syubhat Jabariyah. Ya. Mereka ini adalah Asy'ariyah al-Maturidiyah ya. Ini adalah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah ya. Mereka berpendapat bahwasanya menurut mereka manusia memiliki iradah dan qudrah untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Kalau dalam adalah al-af'al ya, al-af'al. Nah, qudrah ini jadi kan kita ingin berbuat, apa kita ingin makan? Apa yang buat kita ingin makan? Kita punya kehendak dan kita punya kekuatan untuk ngambil tangan kita, mengambil makanan untuk makan. Nah, terjadinya proses kita makan ini berdasarkan dibangun di atas iradah dan qudrah. Kita punya iradah, kehendak, dan kita punya qudrah, punya kemampuan. Qudrah artinya kemampuan. Tetapi qudrah ini ya, adalah qudrah yang hadithah. Tapi qudrah ini adalah al-qudrah al-hadithah. Itu qudrah yang makhluk. Dan qudrah yang makhluk, qudrah hadithah, la tu'athir. Apa maksudnya tu'athir? Tidak punya pengaruh untuk terjadinya fi'il, terjadinya perbuatan. Ini akidah mereka, ya. Sehingga mereka menamakan dengan hamba memiliki al-kasbu. Al-kasbu itu ya tadi qudrah yang tidak memiliki apa namanya? Ta'thir untuk terjadinya perbuatan. Ini yang mereka namakan dengan al-kasbu. Dikenal dengan al-kasbu al-asy'ari. Al-kasbu al-asy'ari. Saya jelaskan begini. Jadi kata mereka, ketika misalnya saya mau makan ya, saya punya kehendak, saya ingin makan dan saya punya kekuatan untuk menggerakkan tangan saya mengambil makan untuk masukkan ke dalam mulut, ya. Saya punya qudrah, saya punya perbuatan, saya punya iradah, tetapi perbuatan saya terjadi itu bukan karena qudrah saya. Tetapi Allah yang menciptakan perbuatan saya. Jadi akidah mereka sebenarnya mirip dengan Ahlus Sunnah. Cuma bedanya Ahlus Sunnah itu kekuatan qudrah seorang hamba mempengaruhi terjadinya perbuatan. Saya ulangi, Ahlus Sunnah itu ya sederhana. Kenapa saya bisa makan? Ya karena saya punya qudrah untuk mengambil makanan. Dengan sebab qudrah saya menimbulkan akibat, yaitu makan. Dengan sebab qudrah saya menimbulkan akibat makan. Ada hubungan sebab dan akibat. Kata mereka tidak. Bahwasanya iradah dan qudrah atau qudrah yang saya miliki untuk melakukan kegiatan misalnya salat atau makan atau berjalan, terjadinya berjalan atau salat atau makan itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qudrah saya tidak mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut, tetapi qudrah saya itu muncul bersamaan dengan terjadinya. Sehingga mereka tidak mengatakan bahwasanya fi'il terjadi dengan qudrah manusia, tetapi fi'il terjadi tatkala ada qudrah. Qudrah manusia itu hanyalah sebagai pertanda Allah untuk menciptakan terjadinya perbuatan. Gampangnya beginilah. Kita kalau AC kalau kita mau nyalakan, ya. Apa sebab AC nyala? Kalau saya pencet reng on, AC nyala. Kata mereka tidak, ini pendekatan. AC ketika kita pencet on itu bukan sebab AC nyala, tetapi Allah menciptakan dingin ketika kita memencet. Jadi pencetan ini bukan sebab terjadinya dingin, tapi adalah tanda, bukan sebab. Sama seperti adanya misalnya adanya
pelangi. Pelangi bukan sebab hujan, tetapi hujan muncul ketika ada pelangi misalnya. Hujan muncul ketika ada pelangi. Yang menciptakan hujan bukan pelangi. Ini namanya sebagai tanda, bukan sebagai sebab. Ini akidahnya Asy'ariyah. Ya. Seorang misalnya memotong roti, ya. Bukan karena kekuatan tangan yang bisa memotong, tapi Allah menciptakan roti terbelah ketika kita menggerakkan pisau. Ketika kita menggerakkan pisau, ya, itu baru kemudian Allah ciptakan roti yang terbelah. Kekuatan kita dan iradah kita bukan menyebabkan roti tersebut terbelah. Inilah yang mereka mengatakan 3 perkara yang tidak bisa dipahami adalah kasbul Asy'ari, tafratun nazam, dan hal Abi Hashim. Ini bahasanya nanti lain waktu. Tapi intinya ini perkara yang tidak sulit untuk dipahami. Kalau kita paham ya sudah, ini sebab. Mereka mengatakan hamba punya perbuatan kita banyak. Kita jalan, kita makan, kita olahraga, kita mau tidur, kita mau kemana. Kata mereka, hamba punya kudrah, tapi kudrah tersebut tidak mempengaruhi terjadinya perbuatan hamba. Ya, tidak terjadinya perbuatan hamba. Kenapa mereka bisa berakidah demikian? Kenapa bisa demikian? Karena mereka meyakini kalau kita mengatakan kudrah yang makhluk ini, al-kudrah al-hadithah, di sana ada 2, al-kudrah al-qadimah. Kudrah al-qadimah kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kudrah hadithah, kita makhluk. Kata mereka, yang bisa menimbulkan penciptaan, kejadian hanyalah Allah semata. Hanya Allah semata. Karena kalau kita mengatakan bahwasanya kekuatan kita bisa menimbulkan perbuatan, karena kita sepakat, kita dengan mereka sepakat. Jadi sebenarnya Asy'ariyah mirip dengan kita dari sisi afal ibad makhlukah. Kita meyakini perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya mereka mengatakan kudrah yang mereka miliki tidak menimbulkan terjadinya perbuatan. Kenapa kalau kita mengatakan menurut mereka kudrah kita ini bisa menimbulkan perbuatan, berarti kita syirik. Berarti kita mengatakan ada pencipta selain Allah. Ada pencipta selain ini dijelaskan oleh Syahristani dalam Milal wa Nihal. Bahkan dia menukil perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia berkata Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan la ilaha illallah, artinya la qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Kalau kita mengatakan kudrah kita bisa menciptakan perbuatan kita, maka kita syirik. Seakan-akan ada pencipta selain Allah. Ini pola pikir mereka. Akhirnya sebagian mereka mengingkari juga. Makanya pemikiran kasbul Asy'ari ini dibantah oleh ulama Asy'ari sendiri, dibantah oleh Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini dalam kitabnya Risalah Nizamiyah. Dia bantah dengan yang masuk akal, dia jelaskan begini. Intinya ini hal yang seperti ini, bahwasanya seorang tidak memiliki kudrah untuk berbuat, maka ini tidak logis dan ini menyelisih alam nyata. Kita tahu bahwasanya ada sebab dan akibat. Ibnu Taimiyah juga bantah dengan panjang lebar. Tidak ada bedanya antara kudrah al-hadithah dengan hasil perbuatan dengan sebab akibat yang lain. Dan Allah menurunkan dalam alam semesta dengan sunan al-kauniyah atau sebab dan akibat. Ya, sebab menimbulkan akibat. Kalau kita mengatakan akibat terjadi tanpa ada sebab, berarti kita mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara perkataan Al-Juwaini dia mengatakan, kalau begini caranya, maka seseorang tidak bisa dituntut untuk melakukan syariat. Kenapa seorang dikasih beban taklif? Karena dia punya kudrah. Dia punya kudrah untuk memilih melakukan iya atau tidak. Dan kudrah dia punya pengaruh, sehingga dia diberi beban syariat. Kalau ternyata kudrahnya tidak punya pengaruh, buat apa disuruh ini, suruh anu? Mudah-mudahan bisa paham. Saya ulangi. Di antara bantahan Al-Juwaini terhadap akidah atau keyakinan Al-Kasbul Asy'ari yang tidak logis, kata dia kalau kita mengikuti akidah ini berarti berarti menunjukkan bahwasanya seorang tidak bisa dibebani, tuntutan syariat tidak bisa dijalankan karena setiap manusia kudrahnya tidak punya pengaruh untuk menimbulkan action. Action enggak bisa terjadi. Action yang bikin Allah. Kita hanya sekedar tanda. Yang action siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oleh karenanya saya katakan tadi dikritiki Al-Asy'ari dan dinukil oleh Syekh Ristani, bisa dibaca dalam Al-Milal wa Nihal. Dia menukil perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari terlebih dahulu, kemudian menukil perkataan Al-Baghdadi mengkritik. Dia mengatakan wa yukhatti'u qalilan. Dia menyalahkan Asy'ari. Kemudian setelah itu dia nukil perkataan Abul Ma'ali Al-Juwaini mengkritik Al-Baghdadi, ya. Dan yang benar pendapat Abu Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalah Nizamiyah, dan mereka semua Asy'ari tapi mereka berselisih. Razi juga punya pendapat yang seakan-akan menyelisih Al-Kasbu Al-Asy'ari. Karena ini adalah pendapat yang tidak logis dan ini mirip dengan Jabariyah. Ada bedanya tapi ada terpengaruh dengan syubhat Jabariyah, seakan-akan kudrah kita tidak ada pengaruhnya.
Kalau akidah Ahlussunnah, bahwasanya hamba punya kudrah, dia bisa melakukan, dia punya kehendak, dia punya pilihan dan dia punya kudrah untuk melakukan. Ya meskipun kehendak dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memiliki ikhtiar dan dia memiliki kudrah sehingga dia bisa dibebani, sehingga dia diberi hukuman iqab kalau dia bermaksiat atau dia berbuat kebaikan dapat pahala. Kenapa? Karena dia punya kudrah yang mu'athirah. Dia punya kudrah yang punya pengaruh untuk beraction. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau tidak bisa paham, putar ulang ya. Taib Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ada dua. Pertama, Gulatul Qadariyah. Telah lalu pembahasannya. Ini ada tadi Ma'bad Al-Juhani. Telah lalu pembahasannya. Ini kafir. Kemudian yang berikutnya Qadariyah yang biasa. Ini Qadariyah Mu'tazilah. Baik. Untuk Qadariyah Mu'tazilah ini pembahasannya panjang. Kita tunda pekan depan ya, ditunda pekan depan insyaallah taala karena waktu sudah mau habis ya. Maka ini perlu pembahasan karena ini yang paling logis di antara yang lain, tapi ternyata tidak logis juga. Tapi saya ingin menyampaikan syubhat mereka banyak. Kita tunda untuk pengajian khusus kita insyaallah pekan depan tentang Qadariyah Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.